Di sebuah perkampungan, tinggallah seorang pemuda yang bernama Tony. Tony adalah pemuda yang hidup sendiri. Dia tidak suka bergaul dengan tetangga. Dia merasa bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Begitulah Tony. Ia terkenal dengan pemuda yang cuek dan tidak peduli sekitarnya. Pagi itu, Tony bergegas menyiapkan bekal untuk memancing. Tony keluar dari rumahnya, berjalan melalui perkampungan. Di tengah jalan, ia melihat seorang pak tua sedang dirampok pencuri. Gawat, ada perampok. Aku harus melarikan diri nih. Bisa-bisa aku juga kena rampok. Gumam Tony dalam hati. Dilihatnya wajah pak tua tadi lebam habis dipukuli perampok. Pak tua tersebut terus-terusan berteriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Berharap ada orang yang lewat dan menolongnya. Tony ketakutan. Ia tetap bersembunyi di pinggir jalan, menyusup di balik pohon menghindari kawanan perampok. Perlahan tapi pasti, Tony bergerak menjauhi kawanan perampok. Akhirnya aku selamat juga, gumam Tony dalam hati. Apapun yang dilakukan perampok itu bukan urusanku. Yang penting aku selamat. Sesampainya di sungai, Tony duduk di pinggir sambil memancing. Tidak berapa lama, kail pancingannya ditarik oleh ikan. Tony tersentak kaget. Ia kemudian menarik pancingannya. Sepertinya ikan tersebut terlalu besar. Tony terpental masuk ke dalam sungai. Arus sungai tersebut sangat kuat. Tony hampir tenggelam. Diraihnya dahan pohon yang menjulur ke sungai. Dengan perlahan-lahan, ia berenang ke tepi sungai. Tony pun selamat. Ia duduk dengan napas terengah-engah. Ikan sial! Umpatnya dalam hati. Dia kemudian berjalan menuju tempat semula memancing. Kini telah siang hari. Perutnya mulai kelaparan. Ia duduk bersila, diambilnya bekal yang sudah disiapkannya dalam rumah. Saat hendak makan, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Menyebalkan, teriak Tony dalam hati, sambil menutup bekal makan siangnya. Terdengar suara petir menyambar-nyambar. Jedar, jedar. Dilihatnya air sungai mulai meluap. Gawat, ada banjir bandang nih. Lari! Teriaknya sambil berlari masuk ke dalam hutan. Air sungai tersebut menyapu habis bekal dan peralatan Tony ke dalam sungai. Sedangkan Tony berlari dengan kencang ke dalam hutan. Tony pun terjatuh tersungkur. Apa-apaan ranting ini? Menghalangi jalanku saja, umpat Tony. Saat itu hari sudah mulai gelap. Ia kemudian berusaha melepaskan kakinya dari jeratan tersebut. Tiba-tiba Tony tersentak kaget. Kakinya dicengkram kuat. Ternyata bukan ranting yang melilit kakinya, melainkan seekor ular besar yang siap menerkam Tony. Tony sangat ketakutan. Badannya gemetar dan air matanya tak terbendung lagi, menetes mengalir melalui matanya. Ia berteriak minta tolong,
tapi tidak ada yang mendengar. Seketika itu juga ia teringat kejadian tadi pagi, saat seorang bapak minta tolong diselamatkan dari pencuri yang ingin mencelakainya. Akan tetapi, Tony dengan mudahnya pergi meninggalkan bapak tersebut. Ia sangat menyesal melakukan hal seperti itu. Seharusnya dia membantu bapak tersebut. Tony pun menangis sejadi-jadinya. Tuhan, apakah ini pembalasan untukku? Ampuni aku telah bersikap tidak peduli terhadap orang lain. Apabila Engkau menolongku ya Tuhan, aku berjanji akan menjadi manusia yang baik dan peduli terhadap kesusahan orang lain. Tony menangis sambil melepaskan diri. Saat itu, Tony tersentak, kaget. Dielusnya dadanya. Dilihatnya ke arah sekitar. Semuanya masih sama. Persis ketika ia pertama kali datang ke sungai ini untuk memancing. Dilihatnya tidak ada tanda-tanda hujan deras. Dan tidak ada air sungai yang meluap. Ternyata ini mimpi. Terima kasih Tuhan. Ia kemudian terlonjak dari tempat duduknya. Dilihatnya seekor kucing mengelus-elus kakinya. Untung bukan ular. Seketika, Tony teringat janjinya terhadap Tuhan. Ia kemudian kembali menolong bapak tua tersebut yang dirampok tadi pagi. Ia berlari, bersegera untuk menolong bapak dirampok. Untungnya bapak tersebut masih di sana. Dengan keadaan yang menyedihkan, Tony pun menolong bapak tersebut, merawat lukanya sampai sembuh. Kemudian Pak tua tersebut kembali ke rumahnya setelah dirawat oleh Tony. Seminggu kemudian, seseorang datang ke rumah Tony. Ia adalah Pak tua yang ditolong Tony. Bapak tersebut ternyata adalah pengusaha kaya raya. Ia memberikan uang kepada Tony sebagai imbalan telah menolongnya. Tony pun dapat hidup dengan layak dengan uang yang diberikan Pak tua tersebut. Semenjak kejadian tersebut, Tony semakin rajin berbuat kebaikan dan menolong orang yang membutuhkan. Ia sekarang telah peduli pada tetangga dan hidup dengan baik bersama.